Ada belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Oh guys, berkait dengan pelarangan ibadah Natal di rumah di Cilebut Bogor kemarin, itu ada seorang ustadz yang memberikan komentar. Dan saya kira para kadrun ya, ingat kadrun ini bukan Islam, kadrun ini adalah orang-orang yang ya kalian tahu lah ya, yaitu yang tidak menginginkan Indonesia ini beriklim tropis, yang ingin mengubahnya menjadi gurun. Itulah kadrun. Mereka itu saya kira perlu mendengar ceramah-ceramah dari ustadz ini. Mari simak cuplikan ini yang saya kira sangat baik ya untuk mengajarkan kepada orang-orang yang suka melarang peribadatan seperti itu. Coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Lu apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja, itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Mereka semua sedang berhari raya. Loh apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Ada belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Nah itulah cuplikannya guys. Memang benar ya. Sebenarnya kalau ada umat agama lain di sekitar kita, kita itu bukan harus menjadi takut atau marah seharusnya. Tapi kita perlu bersyukur ya. Kalau dari segi dakwah atau dari segi penyebaran luas agama ya, menambahkan jumlah orang di agama kita, bukannya kita perlu ada orang beragama lain untuk kita wartakan kesaksian iman kita. Kalau sudah semuanya orang yang satu agama, kita mau beritakan apa? Siapa yang akan melihat kesaksian iman kita? Apakah dakwah, apakah jihad, apakah penginjilan itu hanya kepada orang yang satu agama? Kan enggak. Nah, apakah dakwah, apakah jihad itu caranya memang hanya selalu dengan kekerasan atau pelarangan? Kan enggak. Kalau dari kita Kristen ya, ketika ada umat beragama lain di sekitar kita, itu kesempatan dong untuk kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan iman. Kalian yang non-Kristen mendengar kalimat ini jangan dulu marah, dengar dulu. Meskipun kita mengajarkan atau memberitakan Injil, kan pilihan untuk menerima Injil atau percaya kepada Yesus atau tidak, itu kan tergantung kepada kalian, tergantung kepada pribadi masing-masing. Kita pun Kristen. Kalau ada orang-orang yang non-Kristen yang menyebarkan agamanya, kita jangan khawatir. Kita mari dengarkan aja. Kalau perlu kita berikan pertanyaan terhadap imannya. Diskusi, interaktif, sambil bersahabat. Kalau ada orang Kristen yang menjadi percaya, Kristen yang lain jangan marah. Itu pilihan iman dia kok. Kepercayaannya nggak bisa dilarang. Tugas orang Kristen, tugas orang non-Kristen, terutama para pemimpin agamanya, adalah mereka selain tentu mendakwakan atau menginjilkan apa yang mereka percaya, tapi mereka juga perlu untuk mengajarkan ajaran mereka supaya dimengerti oleh umat dan mereka itu pegang ketat, sehingga ketika mereka mendengar ajaran-ajaran lain, mereka meskipun mendengar tapi tidak akan percaya. Kalaupun sudah diajarkan, sudah diberitahukan bahwa agama kita lah yang benar, tapi kemudian tetap memilih untuk percaya kepada yang lain, itu kan pilihan dia. Ketika ada yang pilih untuk mempercayai iman orang lain, mempercayai agama lain, dan keluar dari Kristen, berarti dia telah memilih jujur dengan hati nuraninya. Kita nggak bisa tahan dia. Kamu nggak boleh. Meskipun kamu sudah percaya sama yang lain, kamu harus tetap di sini. Berarti dia akan pura-pura cinta sama Tuhan kita kan? Apakah kita mau? Kita aja manusia nggak mau dipura-purakan gitu kan?
Kita aja manusia itu nggak mau ada orang yang mencintai kita dengan pura-pura terpaksa, apalagi Tuhan. Jadi mari kita dewasa dalam bernegara, dalam isu-isu sosial, isu-isu ketika ada bencana alam, ketika ada hal-hal yang merugikan masyarakat tanpa memandang agama. Kita toleransi, kita bersama-sama bergabung, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bergabung untuk memberi bantuan. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa lagi mendakwakan kepercayaan kita, bukan berarti kita sudah tidak bisa lagi mengabarkan Injil, bukan, ya. Hanya di momen-momen tertentu, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Tapi kemudian dalam aktivitas kita setiap hari, kita bisa pilihan kita untuk mau menginjil atau tidak, mau berjihad atau tidak, kan pilihan kita. Jihad tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan, bukan memaksa iman orang, bukan memaksa kepercayaan orang. Kalau ada yang percaya, puji Tuhan. Kalau enggak, ya jangan paksa. Masa kita mau paksa cinta? Masa kita mau paksa rasa kasih sayang? Gak boleh dong kan. Allah atau Tuhan itu kan adalah sesosok pribadi. Dia punya kehendak, punya rasa. Gak mungkin Allah benda mati yang gak punya perasaan kan. Ya pasti Allah juga gak mau ketika dicintai, disembah dengan terpaksa. Harus tulus, dan ketulusan itu berasal dari ajaran yang dipahami. Tidak usah saling melarang, ya. Kecuali sudah ada pemaksaan, ada seperti cara-cara yang tidak benar dalam membuat orang mempercayai agama kita, ya, seperti black campaign begitu. Artinya mereka mewartakan satu agama sambil menghina agama yang lain. Nah, itu tentu harus dipersekusi, harus dimarah, ya. Kabarkan agamamu tanpa menyinggung agama siapapun. Itu cara yang baik. Ajarkan tentang Allah yang engkau percaya tanpa menghina, ya, mengata-ngatai yang buruk, tanpa merendahkan satu nama dari apa yang dipercayai oleh orang di agama lain. Itu adalah cara yang baik. Kalau seperti itu, Indonesia akan maju, guys. Wah, bukan hanya maju dari segi teknologi, tapi dari segi kedewasaan, sosialnya kuat. Iya kan? Sekian video saya. Biarlah ini mencerahkan dan mendidik kita untuk bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang semakin dewasa. Tuhan memberkati.